Shalom dan selamat pagi. Selamat berjumpa kembali di dalam Renungan Harian Gereja Toraja 7 Desember 2021. Bacaan kita kali ini dari 2 Petrus 1 ayat 3 hingga ayatnya yang ke-15. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu pada pagi yang indah ini ya Tuhan, atas kasih dan anugerah-Mu yang terus Engkau nyatakan di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur buat hari baru yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Untuk menjalani hidup karunia-Mu ini Tuhan, kami akan melandasinya dengan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kuasailah kami dengan Roh-Mu yang kudus, agar firman-Mu yang akan kami renungkan bersama boleh kami jadikan sebagai suri dan pedoman menjalani hidup karunia-Mu pada hari ini. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami telah siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. 2 Petrus 1 ayat 3 mulai. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia, yang telah memanggil kita oleh kuasa-Nya yang mulia dan ajaib. Dengan jalan itu, Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara kasih akan semua orang. Sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Tetapi barang siapa tidak memiliki semuanya itu, ia menjadi buta dan picik, karena ia lupa bahwa dosa-dosanya yang dahulu telah dihapuskan. Karena itu, saudara-saudaraku, berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Dengan demikian kepada kamu akan dikaruniakan hak penuh untuk memasuki kerajaan Allah, yaitu kerajaan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Karena itu aku senantiasa bermaksud mengingatkan kamu akan semuanya itu, sekalipun kamu telah mengetahuinya dan telah teguh dalam kebenaran yang telah kamu terima. Aku menganggap sebagai kewajibanku untuk tetap mengingatkan kamu akan semuanya itu selama aku belum meninggalkan kemah tubuhku ini. Sebab aku tahu bahwa aku akan segera meninggalkan kemah tubuhku ini, sebagaimana yang telah diberitahukan kepadaku oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Tetapi aku akan berusaha supaya juga sesudah kepergianku itu
kamu selalu mengingat semuanya itu. Demikianlah firman Tuhan. Amin. Tema perenungan kita pada pagi ini saya beri judul bertumbuh dalam panggilan. Bertumbuh dalam panggilan. Sebuah pohon jika mengalami pertumbuhan, itu berarti setiap saat mengalami perubahan baik pada batang, daun, dan sebagainya. Pohon tersebut akan semakin besar dan semakin kuat, daunnya pun akan semakin rindang, dan pertumbuhan-pertumbuhan lainnya. Surat Petrus ini mengingatkan orang-orang pendatang, yaitu orang-orang percaya yang tersebar di beberapa daerah, yaitu di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan Britania. Mengingatkan bahwa iman mereka yang diperolehnya adalah anugerah dari Allah sendiri atau panggilan dari Allah sendiri. Allah tidak hanya memanggil, tetapi Ia akan memampukan mereka mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan diluputkan dari hawa nafsu duniawi yang dapat membinasakan mereka dan membinasakan dunia secara umum. Rasul Petrus mengingatkan mereka untuk berusaha dengan sungguh-sungguh untuk diperlengkapi agar tidak tersandung, agar karunia untuk memperoleh hak memasuki kerjaan kekal. Bapak, Ibu, saudara-saudara, kita telah dipanggil oleh Tuhan, bahkan telah dipilih. Karena itu, lakukanlah panggilan Tuhan itu dengan sungguh-sungguh. Bukalah hati dan pikiran kita untuk diperlengkapi oleh Tuhan, melaksanakan panggilannya. Allah sendiri yang akan memberi kemampuan kepada kita agar kita tidak jatuh. Ia telah menganugerahkan keselamatan kepada kita untuk masuk dalam kerajaannya, yaitu kerajaan yang kekal, kerajaan yang tidak ada akhirnya. Kuatkanlah hatimu, marilah kita menguatkan hati dan pikiran kita untuk merespon panggilannya atau panggilan Tuhan kepada setiap kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang telah kami dengarkan bersama. Kiranya firman-Mu yang telah kami dengarkan ini boleh kami respon dengan baik akan panggilan Tuhan terhadap kami. Agar panggilan Tuhan itu boleh kami sungguh-sungguh kami respon, sungguh-sungguh kami lakukan, dan terus mau diperlengkapi oleh Tuhan untuk menjalankan panggilan Tuhan kepada kami. Kehidupan kami hari ini ya Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan, agar apa yang akan kami kerjakan pada hari ini boleh kami kerjakan dalam penyertaan Tuhan, dan hasilnya tetap kami rasakan. Berkati kami senantiasa ya Tuhan, ajarlah kami untuk senantiasa hidup turut dengan kehendak Tuhan. Jauhkan kami dari berbagai macam hal-hal yang tidak berkenan di hadapan hadirat-Mu. Kami berdoa ya Tuhan akan segala rencana dan kerinduan kami. Tuhan campur tangan agar apa yang kami rindukan bersama boleh kami raih hanya karena
pertolongan Tuhan. Berkati kami senantiasa ya Tuhan, kuatkan, sehatkan, bahkan kuatkan iman percaya kami kepadamu. Pergumulan-pergumulan hidup yang kami hadapi ya Tuhan, kami mohon penyertaan Tuhan, agar semuanya itu boleh kami lalui dengan baik, hanya karena kasih dari Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, kami berdoa juga ya Tuhan akan bangsa dan negara kami. Kiranya kedamaian terus kami alami. Juga pemerintah kami ya Tuhan, mulai dari pusat hingga pelosok tanah air. Tuhan berkati agar mereka boleh memerintah kami dengan baik seturut dengan kehendak Tuhan. Dan biarlah keadilan di bangsa dan negara kami ini boleh terlaksana seturut dengan kehendak Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa di surga, sertai dan lindungilah kami senantiasa ya Tuhan. Dan kiranya Tuhan mau menerima kami yang datang bermohon kepadamu di dalam dan melalui anak Yesus Kristus, yang itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, demikianlah renungan harian Gereja Toraja pada pagi ini. Kiranya Tuhan terus memberkati kita semua, biarlah kita tetap ada di dalam naungan dan lindungan kasih-Nya. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.